Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalem. Horas, kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, orang membawa pelita supaya ditaruh di atas kaki Dian. Dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Ya, kita lihat ini di sekitar ini suasana gelap ya, tetapi hanya secercah cahaya lilin bisa menerangi area di sekitarnya. Diharapkan kita juga seperti itu. Baik, jangan lupa untuk subscribe, bagikan pengalaman saudara, tuliskan dalam kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga, biarlah mereka juga ikut belajar kitab suci, belajar sabda Tuhan sambil merenungkannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Ya jelaslah ya, pelita masa diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Lalu untuk apa kalau seperti itu? Meskipun ya cahayanya masih saja akan tetap memancar ya, tetapi manfaatnya menjadi kurang maksimal. Nah, tentu saja kita diberi karunia oleh Allah, berbagai macam karunia. Kita harus memanfaatkan, mengembangkan semua yang diberikan Tuhan itu untuk menerangi semua orang. Ada banyak hal yang bisa kita gunakan untuk menjadi pelita. Dalam pengertian tertentu kita juga diajak berbagi, ya, bahwa penerangan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi secara otomatis itu akan terbagi kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Yang tidak bisa kita menggunakan pelita itu untuk diri sendiri, karena kalaupun itu digunakan untuk diri sendiri atau dibagikan, kiranya akan sama saja, ya, tidak mengurangi apa yang kita miliki. Ini gambar semacam mercusuar ya, atau gambar apa ini yang ya, dalam suasana gelap di sekitarnya, cahaya dari sini menyinari di sekitarnya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya, pada zaman digital dan internet ini kita tidak lagi bisa menyembunyikan sesuatu. Banyak hal akan dinyatakan kepada publik di seluruh dunia. Banyak rahasia yang dulu tidak kita ketahui sekarang tersingkap begitu saja. Ya, kita tidak jauh-jauh yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani melulu, tetapi misalnya ya mengenai trik-trik sulap, ya, di sana semuanya ada. Cara mengelabui orang dengan trik, ya, meskipun itu bukan sesuatu yang sifatnya dosa ya, trik sulap itu untuk hiburan. Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa sifatnya itu tidak baik, mau ditutup-tutupi, ternyata sekarang tidak bisa lagi. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari yang terkasih, kita diberi telinga untuk mendengar. Mendengarkan apa? Sabda Tuhan. Sabda yang akan membuat kita menjadi terang bagi siapapun, dan sabda itu juga menerangi diri kita. Kalau kita mau mendengarkan, itu berarti kita
menerima cahaya itu dan cahaya untuk dibagikan. Ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi cara kita menilai orang, cara kita memperlakukan orang, cara kita atau model kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ya harusnya itu kita sadari. Dalam bahasa Jawa disebut dicake marang awake dhewe, diterapkan untuk diri kita sendiri. Ya, karena itu yang akan juga menjadi ukuran yang diterapkan kepada kita. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sabda Tuhan ini nyata loh saudara-saudari. Kelihatannya memberi kesempatan orang untuk serakah ya, tetapi ternyata tidak. Banyak orang misalnya yang sudah cukup kaya, ya dia masih akan selalu bekerja keras sehingga dia semakin banyak mempunyai. Orang yang sudah diberi keterampilan, dia juga akan mengembangkan keterampilan itu sehingga ia akan semakin terampil. Ya, orang yang sudah diberi karunia untuk melayani, semakin akan banyak orang-orang lain meminta pelayanan, sehingga dia akan melayani begitu banyak hal. Tetapi banyak orang yang tidak mempunyai, semakin tidak mengembangkan, sehingga kesempatannya makin kecil. Yang lain lagi dimintai pelayanan tidak mau. Untuk pelayanan yang kecil saja tidak mau, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melayani. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya dari bacaan singkat ini cukup padat yang bisa kita renungkan. Banyak hal bisa kita renungkan. Kiranya beberapa renungan tadi memberi inspirasi untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Ini pelita untuk menjadi penerang bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Bagikan pengalaman saudara-saudari, tuliskan di kolom komentar, bagikan video ini kepada teman-teman di grup dan juga dalam keluarga. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.